Halo, selamat siang teman-teman Inisiatif Film Bandung. Ya, ketemu lagi sama saya Malik dalam acara BFC Talks seri BFIA 2022. Dan hari ini saya sudah kehadiran di studio MPTV. Teman kita, sahabat kita, pegiat film dan juga dedengkot komunitas sih masih gananya. Kang Ayok, oke. Aku manggilnya Ayok aja nih. Kang Ayok aja ya. Kayak pura-pura nggak kenal padahal udah. Kang Ayok, oke. Kang Ayok ini dari SJA. Oh, apa tuh SJA? Susu jahe? Oh, bukan. Apa maksudnya? Jadi SJA tuh Sinar Jaya Abadi. Kayak nama ini belakang apa tulisannya belakang truk itu. Nama truk, nama perusahaan fotokopi, nama usaha toko bangunan. Iya. Kenapa kok pakai nama itu? Kayaknya tapi namanya seru sih. Dan awal pertama kali lihatnya ini perusahaan apa? Perusahaan bank ini kontraktor atau bangunan nih? Kenapa milih nama itu? Jadi karena apa ya, kayak nama-nama kayak Sinar Jaya terus kayak Jaya Abadi itu dekat dengan kita. Oh. Nah, kenapa di tim lighting ini usaha lighting ini memakai nama itu biar orang-orang tuh dekat, karena biasanya kita tuh selalu agak aneh dengan lighting tuh kan. Nah, itu salah satu upayanya gitu. Ya ya, karena gaya-gaya penamaan kayak gitu kan memang merakyat lah. Merakyat itu dan dekat aja gitu. Iya. Nah, si Sinar Jaya Abadi ini kan bisa jelasin nggak sebenarnya ini usahanya di bidang apa sih? Itu lebih spesifik gitu ya. Karena yang aku tahu setelah lihat Instagramnya itu usahanya tentang lighting lah gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelasin nggak apa sih sebetulnya? Jadi Sinar Jaya Abadi itu punya tiga usaha. Itu pertama tuh tim lighting, kedua penyewaan alat. Yang ketiga tuh dia berfokus ke komunitas regenerasi tim. Oh, jadi kayak semacam edukasi gitu. Edukasi ya. Oke. Jadi tim lighting ini tidak hanya berfokus pada komersial, tapi dia bisa komersial dan bisa ini juga gitu. Gitu sih. Oke. Ya, jadi ada tiga kategori usahanya lah kalau gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya dimulainya sejak kapan? Ini dimulai itu tahun 2019 gitu. 2000. Oh, berarti relatif baru ya. Udah kayak kepikiran untuk bikin tim gitu. Terus kayak karena memang biasanya kan kayak sama sih, kayak film tuh kayak kita berangkat dari keresahan. Nah, kayak kenapa ini SJA ini hadir itu karena ada keresahan di mana kita tidak ada wadah untuk eksplorasi gitu. Dalam yang minat dan berfokus pada lighting gitu. Nah, dibuatlah wadah itu gitu. Iya, karena ini juga ya lighting ya. Mungkin untuk sebagian kita yang dekat dengan audiovisual dengan film pendek gitu. Kalau dulu tuh ya pengalaman gue bikin film pendek lah dulu ya. Oke, kamera siap, gitu ya. Aktor udah ada, sutradara, patunjuk-tunjuk. Oh, saya mau jadi sutradara, gitu kan. Produser ogah-ogahan ditunjuk ya. Lighting itu malah kadang-kadang kira-kira jadi lighting gitu. Udah mana weh gitu. Penyediaan. Pegangin aja. Yang penting ada gambarnya, terang gitu ya. Asal terang gambar ada. Nah, itu tanpa memikirkan sebetulnya, tapi setelah kita coba pelajari lagi, sebenarnya ya lighting itu penting, betul nggak Pak ya? Gitu. Apa yang menurut Pak Ayok nih mungkin pengalaman awal-awal dan akhirnya mau memutuskan untuk di bidang lighting gitu ya? Kalau dari Ayok sendiri gitu ya, sebelum bikin usaha tentunya minat dulu di bidang ini, karena jarang juga banyaknya kan orang mau jadi DOP, jadi sutradara gitu. Nah, Ayok memilih untuk jadi ini pengalaman itu udah dari dulu kan, kayak berkarya dengan komunitas teman-teman dari pihak yang lain kayak awalnya itu terjun tuh dijebak. Dijebak. Kayak tadi kayak
wah udah mana aja gitu, terus kayak ya udah yang sisa ya udah gitu kan. Nah kayak lama-kelamaan kok asik juga nih lighting tuh, karena jarang ada orang yang berfokus pada departemen lighting gitu, dan yang rata-rata kan orang berfokus untuk pengen jadi di departemen kamera gitu kan, jadi pengen jadi DOP atau bisa asisten kamera. Ya, asisten kamera gitu kan. Nah jarang gitu ada yang berfokus di lighting itu khusus untuk Bandung ya. Nah makanya ketika aku bikin usaha tuh ya berfokus di Bandung, karena emang pengalamanku emang di Bandung gitu. Nah terus ya lama-kelamaan kayak emang kenapa sih dengan departemen lighting itu orang-orang nggak mau gitu. Nah lama-kelamaan kayak oh ternyata lighting itu punya prospek yang jauh lebih gitu, jauh lebih, terus kayak dan lighting itu benar-benar itu dasar elemen kamera gitu. Tanpa lighting kita nggak bisa syuting juga, kita nggak bisa dapat gambar gitu. Betul. Nah lighting ini sangat penting gitu, fundamental gitu. Iya karena cinema ya, sinematografi ya kan, cine itu kan lighting ya, gitu kan. Artinya ya kalau nggak ada lighting ya nggak akan ada gambar gitu ya. Nah, cuman ya pemahaman orang soal lighting ini yang jadi persoalan gitu ya. Saya juga awal-awal bikin film pendek gitu juga, yang penting ada, tapi kok ketika di-compare dengan ya mungkin yang rada bagusan dikit kok beda gitu ya lightingnya gitu. Ya sih memang agak ini juga, tapi sebetulnya apa ya, ketika Ayok memutuskan untuk berkarir di bidang ini gitu ya, kan mungkin waktu itu keterpaksaan ya, dijebak lah begitu ya, kemudian akhirnya memilih gitu kan. Nah itu ada ini nggak sih, ada apa ya, kiat khusus atau apa sih yang Ayok pegang gitu sampai akhirnya wah gue yakin nih gitu ya, apa sebetulnya? Kiat yang selalu dipegang dari awal tuh proses gitu. Prosesnya juga kayak misalnya ya awalnya kita dijebak, terus kayak lama-lama proses dan akhirnya menikmati dan jadi apa ya, tempat bermain gitu. Oke. Dan proses ini sebenarnya Ayok nggak sendiri ya, atau biasa sama komunitas? Ya sama komunitas ya, dan ya tidak dulu ya saya berproses itu dengan komunitas itu, grow up-nya bersama komunitas dan PH gitu ya di Bandung tuh. Ya dengan ya kasihkannya gitu. Iya. Oke, setelah itu baru akhirnya memutuskan. Kan kalau memutuskan menjadi profesi gaver, ya itu realistis lah ya, karena Ayok punya kemampuan, kemudian akhirnya karena sering di calling, akhirnya oke deh, ini lahan yang oke nih. Tapi memutuskan untuk bikin usaha, nah ini berbeda ya, perbedaan soal nih gitu. Nah ini apa? Wah, oke banget nih. Apa nih? Kue ipok. Waduh, kopi susu keren nih, mantap. Asik nih kopi nih. Kita minum dulu ya sambil menunggu. Oke, kita lanjut. Tadi soal tadi ya, berproses dengan komunitas, kemudian akhirnya bisa memilih untuk berkarir di bidang. Nah, tapi menjadikan ini kemudian menjadi usaha, nah ini persoalan yang lain. Nah, ini kenapa? Karena melihat pada saat itu kepikiran tuh hanya usaha untuk bikin tim lighting. Oke. Nah, tapi ketika berjalannya waktu terus kayak banyak permasalahan gitu di Bandung tuh gitu, kayak tidak ada equipment lighting yang benar-benar proper gitu untuk project audiovisual gitu. Nah dari situlah untuk kenapa kita nggak bikin gitu. Maksudnya kayak toh biasanya yang usaha rental tuh itu hanya memikirkan secara bisnis, gitu kan, tidak memikirkan secara kebutuhan, kebutuhan dan secara bagaimana dia bisa disupport gitu kan. Nah kalau misalnya kita bikin, kita benar-benar bisa disupport gitu. Toh kita punya tim lightingnya gitu, terus kita punya komunitasnya gitu, yang benar-benar bisa kita support gitu, benar-benar secara kita bikin secara ekosistem lighting gitu. Itu yang jadi kepikiran gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk bikin aja sendiri gitu ya. Betul. Oke. Dan itu prosesnya di 2019 dan ya
dan akhirnya untuk secara apa ya, penamaan dan itu di 2020. Di 2020. Oke, pada saat pandemi dong. Ya, berarti? pandemi. Baru mau mulai itu pandemi. Waduh. Tapi karena pandemi itu jadi banyak insight lah, banyak ide-ide untuk membuat usaha yang lebih ini. Jadi ada momen justru di awal-awal pembentukan, jadi lebih banyak space untuk berpikir gitu ya. Gitu. Apakah ke depan hanya nyewain alat, akhirnya sampai akhir tadi ada 3 divisi tadi ya. Yang pertama kan ada penyewaan, kemudian timnya, kalau timnya ada berapa orang? Nah, jadi tim lighting SJ itu pada saat ini mempunyai 3 gaffer. 3 gaffer. Iya, okay. Saya sendiri, ada Insan dan ada Kemen. Oke. Ya. Nah, ini mungkin ya berinya waktu mungkin akan bertambah sih. Ya karena beberapa anak-anak mulai memperlihatkan secara profesionalnya, ilmunya udah mulai meningkat. Mungkin ya bertambah sih. Iya. Karena melihat sama industri kita di Kota Bandung nih udah mulai meningkat nih pertumbuhannya. Selain gaffer, di bawahnya ada lagi nggak sih sebenarnya? Ada kan ya? Jadi kita tim lighting ini ada gaffer dan ada bass boy dan supportnya gitu. Ada bass boy dan runner. Nah ini kita punya satu tim gitu. Nah kita nggak meng-hire dari teman-teman dekat yang berfokus pada lighting, berminat di lighting, dan kita ajak untuk benar-benar secara profesional gitu. Untuk saat ini tim lighting kita tuh ada sekitar 18-20an lah. 18-20an. Jadi untuk proyek-proyek besar ya kira-kira udah bisa lah ya. Kita udah bisa mulai gitu. Aktivitasnya apa kalau misalnya, ini kalau ngomongin soal divisi SDM-nya lah gitu, aktivitasnya selain ya tentunya project, ada aktivitas lain? Ya kita sering kayak sharing soal lighting, terus kayak ada isu apa nih gitu, kayak misalnya kita juga sering membahas kayak isu-isu soal ya itu tadi ada keselamatan kerja atau apapun, kita sering bahas itu, bagaimana sih isu tersebut bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Betul. Nah itu jadi penting juga tuh, karena ya kadang-kadang apalagi melibatkan perlengkapan teknis dan listrik mah kan ada lighting mah kan berhubungan dengan listrik gitu ya. Kesetrum mah wah PR. Bener ya. Kita yang harusnya dapat uang malah boncos. Iya betul. Karena ya dulu kan sempat ada beberapa isu soal itu, walaupun memang tidak spesifik lighting, tapi ada isu-isu soal keselamatan kerja dalam proses syuting ini jadi apa ya, kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan gitu. Jadi malah membahayakan kita ya sebagai sebagai pelakunya begitu. Oke. Jadi ada hubungannya dengan tadi yang divisi ketiga soal komunitas gitu ya. Artinya aktivitasnya nggak cuman usaha tapi usaha. Gitu. Ya jadi karena kita saling membutuhkan mutualisme gitu, karena kita tidak selalu menjadi melihat kebutuhannya itu hanya sedikit saja kan. Kita tidak tahu, mungkin kedepannya kita mendapatkan proyek yang lebih besar gitu, dan kita butuh banyak orang, dan kita benar-benar mencari bergenerasi talenta bagus nih untuk di lighting gitu. Dan di sisi lainnya itu kita mengedukasi gitu, yaitu seperti keselamatan kerja. Kita mengedukasi keselamatan kerja itu bukan hanya untuk lighting saja gitu, tapi pada seluruh proses produksi film gitu atau proyek audiovisual. Karena sering banyak itu yang tidak peduli dengan keselamatan kerja itu. Betul. Edukasinya saat ini kita berfokus pada keselamatan kerja. Iya, karena itu juga jadi fokus yang penting juga gitu ya, apalagi memang melibatkan perlengkapan listrik gitu kan. Ya kita kalau ke set kan tahu sendiri ya, wah lampu di mana-mana begitu ya, kabel di mana-mana. Saya ingat juga tuh kemarin kan saya ada project tapi bukan film sih ya, tapi ada hubungannya dengan listrik, lighting gitu kan ya, dengan projection gitu. Gara-gara salah colok, udah akhirnya nggak kepakai itu lightingnya, padahal makan penting banget gitu. Salah colok itu kan basic lah, betul. Ya. Kenapa bisa salah colok, terus kenapa begitu nyolok
istilahnya korslet gitu kan, nah itu jadi persoalan ya. Oke, menarik karena lighting ini penting banget sih menurutku. Oke, soal ini Yok, tadi kan Ayuk udah bilang bahwa ada 3. Nah yang kedua nih yang mau aku singgung soal apa ini rental ya? Iya. Rental. Sejauh ini perlengkapannya apa nih yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman nih? Untuk rentalnya kita saat ini masih untuk grip saja ya. Ya seperti ya hanya yang kecil-kecil saja gitu. Saya kayak kabel, smoke gun dan sandbag dan lain-lain itu. Tapi untuk kedepannya kita masih proses itu untuk menghadirkan beberapa lighting yang proper gitu. Karena ya itu melihat keresahan di Bandung gitu. Ya. Ya itu butuh berapa duit, Yok? Wah, untuk duit bisa di PC aja ya. Langsung dikirim proposal nanti. Tapi bisa, kalau ada yang mau invest bisa dong Bisa. Wah, bisa. ini nih teman-teman. Sangat dibutuhkan sekali. Ayo kayaknya malu-malu dari padahal mah. Karena yang penting saya makanya kenapa Ayuk saya undang hari ini gitu ya. Itu karena saya melihat bahwa ini salah satu entitas di Bandung yang nanti ini sebenarnya bisa support ekosistemnya gitu. Iya, betul. Karena jujur ketika kita ngomongin soal bikin film, kadang-kadang nyari orang lighting itu susah. Iya. Dulu mungkin Ayo kenal sama Topik ya. Iya, salah satu Topik Adiguna itu salah satu. Saya dulu pernah juga produksi sama dia, cukup 5 hari syutingnya waktu itu. Dia yang saya tahu cuman dia gitu. Yang lain saya nggak tahu ini mau nyari orang lighting kemana gitu ya. Sampai akhirnya ya Opik bisa bantuin kita lah gitu ya. Karena waktu itu udah tahu proper bahwa ngurusin light. Karena itu bedanya jauh banget gitu antara nggak lighting proper sama yang proper gitu ya. Gitu makanya ya nggak salah juga gitu kalau misalnya kita menuntut itu untuk ada gitu di Bandung gitu ya. Dan ya itu karena mungkin di Bandung tuh ya itu salah satu yang keresahan itu para kenapa gitu industri Bandung ini kayak banyak gitu proyeknya terus kayak kenapa gitu tim lightingnya ini nggak ada gitu dan ya itu kita ketemu sama lighting tuh ya itu lagi gitu karena emang nggak ada regenerasi lagi dan ya itu tadi yang Pak Malik disebutkan tadi yang nggak tahu lagi ya memang di Bandung tuh jarang banget itu untuk yang berfokus di tim lighting. Tapi maksudnya lightingnya apakah kalau misalnya lighting event kemudian yang show gitu tuh termasuk nggak sih kategorinya? Kita lightingnya untuk audiovisual. Nah untuk audiovisual ini misalnya konsepnya setnya itu panggung kita bisa. Tapi untuk secara panggung, secara untuk konser event kita tidak. Tapi secara audiovisual yang setnya seperti itu bisa. Oke. Jadi intinya outputnya harus audiovisual gitu ya. Artinya ada kebutuhan kamera menangkap lighting yang seperti apa nih yang cocok untuk gambar gitu ya. Oke. Ya karena kan kalau kita ngomongin soal show misalnya atau konser gitu kan, kadang-kadang ada requirement tertentu untuk tim audiovisual gitu karena akan direkam, apalagi untuk kebutuhan konten digital gitu ya, pasti kan harus proper gitu ya. Oke. Nah sejauh ini udah ngegarap apa aja ya? Kita udah untuk saat ini ya kita udah ngegarap musik video, ya film pendek, terus digital ads, terus kayak iklan gitu. Oke. Konten sosial media banyak sekali udah kita kerjain. Kalau film layar lebar belum tapi pengen ya. Siapa tahu mungkin Pak Malik mungkin bisa ngajak nggak Bandungan mau tajemin nanti ya. Tenang kalau itu mah nanti kita ini. Tapi kalau nggak Bandungan mah film ini omnibus betul. Tapi nggak apa-apa kan film panjang juga kan gitu ya. Ya nanti mungkin langsung kerjanya bareng sama ini si Teteh gitu. Itu panutan kami. Oke. Dan kalau film pendek pernah sama yang Bandung sama siapa? Bandung banyak sih.
sama aku. Iya, Malik. DOP-nya Gilan, dan ya. dapet ya nominasi untuk di luar negeri. Betul, wah itu keren banget. Nah itu achievement ya. Oh, achievementnya lighting itu ke DOP ya? Iya, DOP. Bener nggak sih? Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya secara struktur tuh, kalau misalnya di Indonesia ya, itu tim lighting itu ada di bawah DOP. Oh di bawah DOP. DOP. Oke. Tapi untuk saat ini perkembangan zaman itu melihat untuk di luar negeri itu sejajar. Oh, oke Gitu ya. oke. Karena Gaver DOP itu Iya. sama-sama punya peran gitu iya ya. punya peran kalau misalnya di luar tuh. Karena sekarang tuh kalau di luar tuh namanya bukan Gaver lagi. Oh. Lighting director, Oh, lighting director. chief lighting. Chief lighting. Ya, banyak gitu sebutannya. Tapi untuk Indonesia itu disebutnya Gaver. Oke. Mungkin Pak, saya tarik lagi ya kayak untuk yang profilnya itu ya. Jadi SJA tuh visinya tuh itu membuat ekosistem secara untuk lighting secara profesional. Jadi SJA tuh tidak hanya berfokus pada usaha proyek komersial atau apapun gitu, tapi mulai dari kayak seperti hak para pekerja gitu, itu benar-benar mulai dipedulikan gitu, kayak keselamatan terus ya itu sih soal hak pekerja gitu. Iya. Ya artinya bukan hanya komponen teknis lah Iya, gitu iya. ya. Komponen-komponen non teknis pun itu menjadi apa ya concernnya SJA ya. concern. Ya, karena memang jarang juga sih ada yang memperhatikan itu gitu ya sedari awal gitu Iya, ya. betul. Karena biasanya kalau awal-awal ya udah harus gas terus cuan gitu ya. Mau kerjanya banting tulang Iya. juga gitu. Bulan tipes Kan sering tuh ya begitu ya. Jadi itu. Nah itu, tapi sebenarnya kalau kayak gitu tuh salahnya bukan salah sih, maksudnya apa yang sebenarnya apa ya, kok bisa kayak gitu ya? Wah, itu kompleks sekali Pak. Kalau Apa misalnya salah line produsernya atau produsernya atau apa? Nah ini tuh itu untuk permasalahan itu tuh di Bandung tuh masih jadi apa ya kayak masih sering dibiasakan. Nah mungkin itu aku nggak tahu sih itu menjadi permasalahan siapa dan kenapa gitu. Karena mungkin dari pengetahuan teman-teman kita yang tim produksinya yang kurang bagus atau edukasi dari PH ke klien yang kurang tersampaikan. Karena saya kayak sering ketemu gitu kayak board frame yang harusnya 2 hari itu dipasangkan 1 hari gitu. 1 hari, iya. Kayak itu kan jadi apa ya, jadi tidak sehat itu. Itu jadi malah kita apa ya, bersinggungan gitu. Ketika mulai para sineas di Indonesia itu menggaungkan kerja sehat itu. Nah, malah yang di industri mikronya malah menggaungkan kerja over gitu. Sekuat-kuatnya ya, gitu ya. gitu. Maksudnya itu nggak tahu permasalahan siapa gitu. Karena sering masih nemu gitu. Seperti itu sih Pak. Ini apa istilahnya, dan itu terjadi nggak apa istilahnya sering lah gitu ya. ya. Sering. Proyek-proyek kecil Ya, gitu proyek-proyek kecil tuh. Terus seperti workflow yang mungkin teman-teman dari para pekerja film ini mungkin kurang tahu gitu ya, bagaimana kita kan apa ya, kita bekerja untuk menghasilkan karya. Tapi mungkin teman-teman kita tidak tahu menservis bagaimana kita untuk menghasilkan itu gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang jadi problemnya gitu mungkin di Bandung tuh sih. Ya karena memang mungkin di kita karena demand-nya masih belum sebesar di daerah lain, di Jakarta misalnya gitu ya. Jadi belum ada ruang untuk mencoba itu terus-menerus sampai akhirnya nemuin format atau nemuin flow yang enak gitu ya. Terlebih kadang-kadang kan resource-nya dari luar. Betul, kita hanya pakai jasanya aja begitu kan. Nah, ini jadi persoalan juga sih memang ya. Bagaimana bisa mempertemukan itulah kebutuhan produksi, tapi di sisi lain juga ada persoalan non teknis yang ini perlu diperhatikan juga nih. Betul. Apa hak-haknya para pekerja gitu, betul. untuk waktu yang proper, yang sehat gitu kan. Ya, karena
walaupun buat kita ya senang-senang aja sih ya. Cuman kan kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan atau terus-terusan juga malah jadi betul buruk gitu. Buruk sebetulnya, bener-bener. Karena kecelakaan kerja tuh biasanya tuh terjadi karena kecapean, Pak. Oh, kecapean. Iya. Jadi kurang fokus gitu ya? Iya, kurang fokus karena terlalu di-push tenaganya dan jadi tidak fokus pada keselamatan kerja pribadinya gitu. Dan itu terjadi gitu. Siap. Terus kalau planning buat SJA di tahun 2022 apa? Nah, planning kita tuh kita fokus kepada komunitas regenerasi. Jadi kita sedang kayak merencanakan untuk membuat apa ya, kayak mungkin kelas. Tapi sebenarnya sudah berjalan itu karena SJA sering diminta untuk membuka kelas di PH atau di kampus gitu untuk memberikan sharing session gitu. Sharing session ya? Untuk lighting. Nah, ini mungkin di 2022 ini lebih secara ilmunya lebih daging mungkin, spesifik untuk berfokus pada lighting saja gitu. Nah, ini mungkin workshopnya mungkin dengan ya kebanyakan dibikin workshop sih. Dibikin workshop. Ya. Wah, kebetulan nih Pak Produser. Gimana kalau di sini aja nih bikin workshopnya, betul nggak? Karena kan kita memang ada sesi workshop, mungkin bisa kita coba kolapskan gitu ya, sebagai perkenalan dulu kali ya. Gitu. Karena umumnya kan kita sering ada workshop, tapi workshopnya workshop sinematografi, ya, workshop kamera gitu ya, yang membahas fokusnya kepada kamera, baik itu secara umum maupun ada yang secara spesifik gitu ya, yang seperti dilakukan oleh ICS misalnya gitu, yang lebih dalam gitu. Tapi yang lighting kadang-kadang masih awam gitu ya. Padahal mungkin idealnya orang itu harus diajarin lighting dulu gitu. Baru bikin kamera gitu ya. Jadi kalau udah paham pentingnya lighting, baru dia bisa memposisikan kamera dengan benar. Karena dalam urutan juga, urutan kamera dulu ya. Set kameranya dulu ya, baru lighting. Oh iya, benar-benar sih. Tapi seharusnya kayak misalnya di lighting dia harus paham kamera juga, karena secara membaca lighting itu dia harus melihat kamera dan paham secara fungsi kameranya gitu. Jadi di lighting juga nanti bakal dibajarkan soal kamera. Nah, sebaliknya juga untuk yang diperfokus di kamera juga dia harus paham soal lighting. Karena lighting itu elemen dasar pada semua kamera gitu. Betul. Nah, ini ya. Gimana Pak Ayok? Jadiin aja. Kalau enggak ini kita announce sekalian nih. Gas ya. Kemungkinan bulan 17-18 lah. Ya, kalau enggak, pokoknya antara 2 tanggal itu. Kira-kira gimana? Gas ya? Gas dong. Apa sih buat Kota Bandung ya kan? Siap. Support. Nah, ini buat teman-teman nih yang mau nanti kita akan ada, kebetulan di BFIA ini sedikit informasi juga teman-teman. Kan kita banyak program ya. Ada program apresiasi film, terus ada kompetisi ide cerita, kemudian juga ada pitching forum, dan ada workshop juga sebetulnya, workshop dan talk show seperti ini. Ini kan bagian dari pra-eventnya BFIA. Nah, mungkin nanti ya kalau misalnya bersedia dan mau berkolaborasi dengan kita, ya mungkin nanti kita akan, kebetulan memang akan ada sesi produksi, workshop produksi gitu ya, kamera, audio, dan editing gitu. Nah, kamera mungkin kita agak geser nih, ya. Jangan kamera deh, kita lighting deh gitu ya. Nah, lighting yang mungkin nanti bisa, saya nggak tahu nanti siapa yang dihadirkan, tapi nanti akan ada praktek gitu nggak sih? Ya, idealnya gitu ya. Idealnya ada praktek itu. Betul. Tapi mungkin kan ini karena cuma sehari, jadi mungkin kayak semacam brief aja kali ya, ya nggak sih? Iya. Karena membahas lighting itu harus berhari-hari. Betul. Nggak mungkin sehari doang ya. Apalagi dengan perkembangan zaman gitu, lighting sekarang teknologinya udah bagus ya. Itu bisa ya berhari-hari lah. Iya. Berarti kalau di BFIA mah nanti ngejelasin jenis-jenis bohlam aja udah. Iya. Bohlam coda. Mungkin bisa ya. Tapi nanti setelah itu akan ada kelas kan, rencananya ya. Rencananya ada kelas itu. Ini informasi penting nih, akan ada kelas gitu. Akan ada kelas lighting yang
mungkin pemateriannya para Senior, sebagai sebagai lah ya. sebagai gitu ya di. Kalau di Bandung ada nggak sih? Kalau nggak salah ada di orang senior lighting dari Bandung ada nggak? Dari atau dari Jawa Barat gitu? Ada banyak sekali Ada kalau banyak maksudnya untuk senior lighting di Bandung tuh. Cuman ya mereka karena aktivitasnya di luar dan mungkin ya kita harus kita sesuaikan nih datangnya ke Bandung gitu. Boleh, mantap. Nah ini buat teman-teman ya, jadi akan ada sesi workshop dengan SDA eksklusif di BFIA, nanti juga setelahnya mungkin ada kelas ya. Ada kelas yang itu akan terus berjalan sampai mungkin 4 sampai 5 workshop mungkin untuk membahas lighting gitu. Tapi sebenarnya gini, oke ini secara profesi, sebenarnya berprospek nggak sih jadi gaver? Berat banget pertanyaan. Kalau dulu ya itu tuh kayak prospeknya apa sih gitu kan, kayak ya udah mending kita jadi DOP. Tapi zaman sekarang tuh berubah semuanya. Iya. Teknologi semakin maju dan jadi profesi gaver tuh, profesi di lighting director ya, itu sangat menjanjikan sekali gitu. Sekarang kayak kalau kita dulu mau operasikan lighting tuh harus datang ke lighting ya kan, lari-lari gitu kan. Kita sekarang enggak. Kita tinggal kontrol aja wireless dari handphone. Dari handphone? Dari handphone. Itu yang menjadikan profesi lighting ini sebagai kepala departemen lighting ini sangat menjanjikan sekali. Oke. Itu kayak dulu kan value-nya apaan sih kayak ngangkut kan, sekarang enggak gitu. Value-nya lebih keren gitu. Lebih keren. Iya, maksudnya kalau misalnya secara itu lebih keren itu. Ya, banyak sekali prospeknya. Dan termasuk juga yang saya lihat bahwa ada perkembangan produksi digital gitu. Jadi menggunakan ini Unreal atau engine ya, yang backgroundnya jadi di studio aja loh, tapi ada permainan cahaya. Nah itu akan masuk ke sana nggak sih teman-teman? Mungkin itu jadi mungkin ada ya rencana juga untuk kita berfokus ke sana gitu. Karena walaupun kita sekarang ada syuting gitu, kita bisa di studio dengan tidak yang set yang Unreal gitu ya, dengan misalnya kita mengadakan kayak background gitu kan. Tapi kita tetap aja gitu, kita perlu lampu kan. Misalnya, itu yang kita rencanakan untuk berfokus ke sana sih. Iya. Mungkin itu lebih jauh lagi sih itu. Mungkin kapan gitu. Nah terus juga ada ini ya teman-teman pernah ngerjain yang ada green screen-nya gitu? Ya sering banget ya. Oke. Nah itu tuh sebenarnya, ini sekalian ngomongin teknis ini penasaran saya juga sebenarnya. Sebenarnya gimana apa sih istilahnya biasanya menggunakan lighting yang seperti apa sih gitu yang biar kayak di Hollywood itu loh, Pak, itu nggak Pak? Jadi nggak kelihatan gitu sebetulnya itu tuh green screen gitu. Nah kalau misalnya secara teknis ya, secara lighting tuh bagaimana kita menghadirkan atau melakukan set yang benar-benar real gitu. Nah walaupun itu setnya itu Unreal green screen gitu kan. Green screen ya. Secara teknis tuh kita harus membuat dimensi, objek ini biar blend dengan background yang akan dibuat nanti gitu. Nah itu secara teknisnya itu harus dipisah dimensinya gitu. Mungkin kalau misalnya jelasnya mungkin nanti di workshop. Oke. Nah, buat para konten kreator yang sering bikin green screen kan gitu, ini kayaknya perlu tahu nih informasi walaupun di YouTube banyak, tapi mungkin kalau dengan praktek bisa lebih clear gitu ya. Mungkin ya dengan teorinya mungkin lebih betul. Biar tahu secara. Iya, karena saya melihat juga gini, mungkin kita mungkin akan memasuki fase green screen dulu baru sampai akhirnya digital production gitu ya. Kalau digital production kan memang dia udah bukan ngomong lagi soal green screen, dia udah pakai LED gitu ya. Nah itu di tahap yang lebih jauh lagi, yang memang sekarang jadi jadi bukan jadi tren sih, jadi ada opsi itu gitu ya, yang hadir terutama setelah gara-gara ada pandemi ini kan gitu. Jadi digital production tuh jadi populer gitu kan. Masif ya. Masif gitu. Tapi di kita udah ada belum sih itu?
Ya, di kita udah ada itu. Itu pakai lighting juga nggak sebetulnya? Pakai lighting juga karena Itu mah background. ya itu hanya background saja. Nah, lighting ini itu bagaimana kita buat set itu benar-benar secara real gitu. Menyatu dengan backgroundnya. Nah, yang terakhir tuh yang dengan set seperti itu musik video Noah. Oh itu teman-teman yang ngerjain? Yang itu enggak bukan saya itu, tapi itu salah satu mungkin jadi pelopor. Contoh, jadi pelopor. Ya, referensi mungkin deh contohnya. Nanti contoh di mana produksi dengan set Unreal gitu. Oh, oke. Iya. Ternyata udah ada gitu. Ya, itu sangat bagus gitu di kelas Indonesia gitu. Oke. Jadi tetap menggunakan lighting pada dasarnya gitu. Tetap menggunakan lighting. Kalau ini pertanyaan soal peralatan nih, penasaran juga nih ya. Sebenarnya ada minimal nggak sih, misalnya ke film pendek lah. Film pendek tuh kalau dulu kan, wah lightingnya cuma satu, ya udah satu aja. Padahal kan ada istilahnya 3-point lighting lah, gitu. Sebenarnya ada minimal nggak sih sebetulnya, atau gimana menurut Pak Ayo? Untuk setiap project itu kita tidak ada minimal atau maksimal, karena setiap project itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, misalnya film tuh, misalnya film ini ada project film nih, film panjang atau film pendek, dia kebutuhannya ya pendek gitu, sedikit itu sangat berbeda sekali ketika misalnya ada project yang lain juga, misalnya digital yang perlu banyak set lampu. Itu gimana balik lagi kepada projectnya dan kebutuhan dari si produksinya, setnya gimana gitu. Kita tidak bisa nebak misalnya dapat project ini kebutuhannya segini nggak bisa juga. Kita harus membaca semua treatment decknya, terus naskahnya itu seperti apa. Dan kita bisa mengalkulasikan kebutuhan alat seperti apa gitu. Kita tidak bisa nebak. Oke. Ya kadang-kadang kan ya biasalah kalau kliennya, buat ini berapa bro? Biasanya senebak kan, itu nggak bisa gitu. Gimana mau ngitungnya? Lighting aja bingung ya. Biasanya kan dijelasin kayak kita syuting ini, rumahnya ini. Lightingnya ini. Oh, nggak bisa juga kan? Kayak langsung nebak nggak bisa. Iya. Jadi kalau tim lighting kalau ada kebutuhan itu harus baca brief dulu. Harus baca brief dulu sih, itu pasti sih. Oke. Setelah itu baru lihat requirement-nya apa gitu ya. Tapi kadang-kadang biasanya gini, hubungan dengan DOP itu sebenarnya kayak gimana sih Gaffer tuh? Apakah kan Kak Ayong bilang tadi kalau di luar negeri itu sudah berkembang gitu ya. Artinya lighting director tuh punya kewenangan juga gitu di production gitu. Nah, kira-kira hubungannya kayak gimana sih? Nah, ini tuh setiap DOP itu punya karakternya masing-masing. Cara mereka bekerja tuh beda-beda. Nah, di fungsinya, nah ini di sini nih fungsinya dari tim lighting itu dia harus membaca karakternya DOP itu seperti apa gitu, dan kita biar bisa ngeblend dengan brief dari project tersebut gimana gitu. Nah, flow-nya tuh kita harus memahami keinginan dan kebutuhan dari DOP itu seperti apa gitu. Misalnya dia pengen gitu, ya udah kita pahami dulu, oke, misalnya setelah diskusi dengan misalnya kebutuhan yang lain, misalnya budget atau kebutuhan setnya gitu, diskusi, ya akhirnya jadi B gitu. Walaupun itu bergeser tapi tidak jauh gitu. Misalnya kayak kita bisa mencapai visi dari proyek tersebut itu. Oke. Nah, itu kayak misal flow-nya tuh biasanya untuk secara lighting tuh DOP itu discuss gitu ya dengan Gaffer tuh bagaimana gitu kita treatment visualnya untuk set tersebut ya. Nah, itu sering ngobrol discuss. Nah, barulah Gaffer ini melakukan kerjanya gitu dengan timnya gitu. Ketika set barulah ada adjustment discuss lagi dengan DOP-nya. Seperti itu sih flow-nya. Tapi sebenarnya SJA kerjanya sama DOP yang udah dikenal ya, atau ada pernah juga yang nggak dikenal gitu? Wah, sering banget itu. Kita sering kayak mendapatkan DOP yang baru-baru gitu. Kayak kita nggak tahu ini siapa gitu. Tapi karena kita yang jadi uniknya tuh SJA tuh sering di calling tuh bukan dengan DOP. Terus kita di calling sering sama
director, produser, atau PH-nya langsung gitu. Tanpa gitu. tahu itu DOP-nya seperti apa, kayak gimana karakternya gitu kan. Jadi benar-benar ya surprise gitu, kejutan gitu, benar-benar kita pada saat PPM atau misalnya pada syuting gitu, wah ini bingung ya gitu ya. Nah, yang jadi apa ya? Itu di tantangan dan kesenangan gitu. Yaitu kita challenge itu kayak ke tim sendiri gitu. Bagaimana kita mendeliver gitu keinginan dari DOP tersebut gitu kan. Terus kayak ya kesenangannya itu kita bertemu dengan orang-orang baru gitu, bahwa kita ternyata bisa melihat bahwa DOP misalnya kayak di Bandung tuh banyak banget tuh yang calling dia di luar dari DOP-nya gitu. Oh banyak banget ternyata DOP di Bandung tuh gitu. Iya. Yang mereka bekerja secara sendiri gitu. Dan akhirnya kita bantu gitu. Iya. Oke. Mantap. Nah, Yok, nih soal tadi kan bawa visi. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda lah dari SJA gitu ya, soal tadi visi berkomunitas, kemudian regenerasi gitu ya. Nah, ini kenapa tadi yang aku sebutkan bahwa kita punya kesamaan visi lah dengan BFIA gitu ya. Saya sih berharap ya SJA deal nih ya. Deal dulu. Iya, udah. Mantap. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir lah, closing. Ini harapan ya, kita juga punya harapan yang sama gitu ya, tapi spesifik kalau ke Ayok sendiri nih, harapan soal film Bandung lah. Film Bandung atau ekosistem film di Bandung, bukan film Bandung, ekosistem film di Bandung, karena BFIA juga memang menarget atau punya cita-cita bahwa Bandung tuh bisa tumbuh kembang menjadi sebuah kota industri film. Menurut Ayok gimana? Harapan Ayok sih ekosistem Bandung tuh bisa berkembang, industrinya bisa sejajar dengan Jakarta, dengan Jogja. Maksudnya ya kita tidak munafik ya, dua kota itu industrinya lebih maju gitu ya. Secara ekosistem mereka lebih mapan ya, lebih kuat dan lebih ya besar juga gitu. Nah, harapannya itu Bandung bisa melangkah lebih jauh gitu, membuat ekosistem yang lebih besar lagi dan bisa sejajar dengan dua kota tersebut gitu. Tapi menurut Ayo itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan, asal ada kebersamaan dari seluruh stakeholder di Bandung gitu. Iya. Kita nggak, misalnya ada kebersamaan ya BFIA dengan SJA gitu, visinya sama untuk memajukan ekosistem di Bandung. Tapi kalau misalnya kita berdua yang bergerak saja kan kita tidak mungkin kan. Benar. Ekosistem itu kan banyak banget gitu kan, pemangku kepentingan itu kita harus bergerak bersama gitu. Nah itu yang diharapkan oleh aku sih. Biasanya kita bisa jalan bareng gitu, buat ekosistem yang lebih profesional, lebih sehat, lebih gede gitu sih. Oke, mantap Pak Ayok. Saya jadi punya energi lagi nih ya setelah bertemu sama Ayok, akhirnya masuk karena kita punya kesamaan. Artinya hanya tinggal mungkin ngomongin soal effort dan konsistensi. Betul. Konsistensi kita untuk terus bareng, terus untuk tentunya berkarya ya, karena outputnya harus film. Ya semoga nanti kerjasama kita bisa berlanjut dan amin. Minimal untuk di bulan Maret lah ya. Dan mungkin itu aja Pak Ayok, terima kasih banget nih udah hadir, thank you banget. Siap, saya juga terima kasih udah dikasih ruang. Siap. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau butuh sharing soal lighting, kemudian butuh juga mungkin ada pekerjaan, ada callingan soal lighting, boleh juga nih gitu ya. Sinar Jaya Abadi di Twitternya, di Facebook, di Instagramnya bisa langsung akses saja. Mungkin itu aja Pak Ayok, makasih buat kehadirannya dan teman-teman, itu aja hari ini diskusi kita bareng sama Ayok dari Sinar Jaya Abadi. Ketemu lagi di lain waktu di BFC Talks seri BFIA 2022. Ciao. Bye.